Halo guys, nah di video sebelumnya kita sudah membuat nih atau menginstal Debian 11 di VMware. Dan di video kali ini kita akan mempraktekkan perintah-perintah dasar Linux Debian 11. Pertama-tama kita akan dulu membuat clone dari Debian 11 yang sudah kita buat. Apa itu clone dan fungsinya? Clone adalah tiruan dari sistem operasi yang sudah kita buat, di mana kita akan mengoperasikan Debian 11 kita di cloningan tersebut, bukan di Debian 11 yang asli. Fungsinya yaitu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Debian 11 cloningan kita, kayak terjadi korup data atau terkena virus, nah kita masih ada backupan nih dari Debian 11 yang ori atau yang asli. Jadi kita nggak usah menginstal Debian 11 lagi. Oke, langsung saja di sini saya akan praktekkan caranya. Geser kursor kalian ke Debian 11 yang sudah kalian buat, klik kanan di mouse, lalu pilih Manage dan pilih Clone. Di sini akan muncul Clone Virtual Machine Wizard. Klik Next, Next, dan untuk clone type, saya anjurkan untuk selalu memilih Create a Full Clone agar semua data yang ada di Debian 11 tercopy semua ke cloningannya. Next, dan untuk virtual machine name-nya saya biarkan default. Kalian bebas pengen namain apa aja setelah kalian. Udah. Nah, di sini akan muncul secara otomatis clone of Debian 11. Langsung saja kita nyalakan power on this virtual machine. Enter. Oke, kita tunggu. Nah, kita sudah masuk ke tampilan login dari Debian 11. Karena Debian 11 memiliki dua akun, yaitu akun user dan akun root. Bedanya, kalau akun user memiliki akses terbatas pada sistem, seperti menjalankan aplikasi dan mengedit file saja. Kalau akun root, dia adalah super user. Dari namanya aja udah ketahuan, yaitu pengguna super, yang memiliki akses yang tak terbatas pada sistem. Ibarat kata, kayak dewa lah yang dapat mengatur segala-galanya. Karena akun root bisa melakukan hal yang sama seperti akun user lakukan, bahkan lebih. Jadi di sini saya akan login ke akun root. Tuliskan passwordnya dan enter. Di sini kita sudah masuk ke akun root kita. Nah, yang pertama kita lihat dulu daftar direktori yang sudah ada di akun root kita. Dengan menuliskan komen, klik ls, enter. Nah, kalau tidak muncul apa-apa berarti kalian masih belum memiliki direktori atau file yang ada di akun root kalian, karena kalian baru login juga kan, dan baru menginstalasi Debian 11-nya juga. Nah, cara untuk membuat direktori tersebut yaitu dengan menuliskan komen mkdir spasi, nama direktorinya apa, misalkan dokumen, enter, ls. Nah, sudah ada direktori dokumen. Nah, saya di sini akan membuat 3 direktori lagi. Mkdir. Nah, misalkan kalian ingin membuat direktori lebih dari 1, 2 atau 3, kalian bisa langsung menuliskan 3 direktori atau 2 dalam satu komen mkdir. Contohnya seperti ini. Misalkan saya ingin membuat direktori video, lalu tugas 1,
dan tugas 2. Enter. Lalu ls. Nah, tugas 1, tugas 2, dan video sudah dibuat. Kita sudah membuat directory nih. Nah, bagaimana cara untuk menghapus directory? Yaitu dengan menuliskan komen rmdir atau remove dir spasi nama directory yang ingin kalian hapus itu apa. Misalkan saya ingin menghapus tugas 2. Enter. Balas lagi. Nah, tugas 2 sudah dihapus di akun root kita. Setelah membuat directory, kita juga harus membuat file dong di masing-masing directory yang sudah kita buat. Percuma kita buat directory doang tapi nggak diisi file, nggak guna gitu, percuma. Pertama-tama kita masuk dulu ke directory tujuan kita. Misalkan saya ingin masuk ke directory dokumen. Di sini saya akan menuliskan komen cd dokumen. Enter. Nah, kita sudah masuk ke directory dokumen, lalu coba kita ls. Nah, di sini masih belum ada ya file atau directory yang tersimpan di directory dokumen. Dan cara untuk membuat file ada 2 cara, yaitu dengan touch dan nano. Bedanya, touch dan nano itu, untuk nano, yaitu kalian harus mengisikan file tersebut langsung gitu. Kalau touch, dia langsung bikin tanpa harus kalian membuat isinya terlebih dahulu dari file tersebut. Nah, saja saya praktekkan. Tulis touch spasi nama filenya apa, misalkan belajar Debian 1. Lalu dengan cara nano hampir sama, yaitu nano spasi nama filenya apa, belajar Debian 2. Nah, ini bedanya antara touch dan nano. Di nano kalian diharuskan untuk mengisi file tersebut. Misalkan di sini saya akan menambahkan tulisan saya sedang belajar Debian 11. Lalu untuk men-save file tersebut yaitu dengan Ctrl O, lalu Enter, Ctrl X untuk exit. Nah, coba kita ls. Sudah ada file belajar Debian 1 dan belajar Debian 2 di directory dokumen. Kita sudah menambahkan file. Nah, gimana cara untuk menghapus file? Yaitu dengan cara rm spasi nama filenya apa. Misalkan saya ingin menghapus belajar Debian 1. ls. Nah, belajar Debian 1 sudah dihapus. Selain menambahkan dan menghapus file, kita juga dapat menduplikat atau mengcopy file, yaitu dengan cara menuliskan komen cp spasi nama filenya belajar Debian 2, lalu nama file hasil kopian kalian, misalkan belajar Debian 3. Enter. ls. Nah, sudah muncul belajar Debian 3. Ada lagi nih, kalian jika ingin membuka file atau melihat isi dari file tanpa harus masuk ke mode edit seperti nano tadi, kalian bisa menuliskan komen cat spasi nama filenya, misalkan belajar Debian 3. Nah, sudah muncul isi dari belajar Debian 3, sama seperti isi dari belajar Debian 2, karena belajar Debian 3 adalah hasil kopian dari belajar Debian 2. Nah, kita juga bisa loh untuk memindahkan sebuah file dari directory yang pertama ke yang kedua atau yang lain gitu. Yaitu dengan menuliskan komen mv atau move nama filenya apa, misalkan belajar
tab agar memudahkan. Lalu saya pilih di sini belajar Debian 3, lalu path atau tujuan atau destinasi dari perpindahan file yang kalian inginkan. Misalkan saya di sini ingin memindahkannya ke video, yaitu dengan menuliskan jalannya yaitu _video, enter. Coba kita ls lagi. Nah, belajar Debian 3 udah hilang. Kemana dia? Udah pasti ke directory video. Coba kita cd titik-titik untuk keluar dari directory, enter. Lalu cd video ls. Nah, belajar Debian 3 sudah dipindahkan dari directory dokumen ke directory video. Kalian untuk membersihkan Debian 11 kalian, komen-komennya kalian bisa menuliskan komen clear, enter. Nah, sudah bersih kembali. Oke, kita keluar dulu dari directory video. Selanjutnya adalah komen-komen yang hanya bisa dilakukan oleh akun root, yaitu yang dapat mengelola akses file dan directory. Pertama, kita akan ls-l dulu. Nah, ls-l dengan ls itu berbeda. ls-l itu lebih panjang dan lebih detail gitu. Terdapat ada directory-nya, waktu, tanggal, ukuran dalam byte, terus owner group, owner root, dan izin akses. Izin akses itu yang drwx, r min xr, dan min x. Dimana D artinya directory, R artinya read, W artinya write, dan X artinya execute. Nah, dalam izin akses juga terdapat user-usernya. Misalkan ya di RWX pertama itu milik user atau pengguna. Di RWX yang kedua itu milik dari user group. Dan yang ketiga itu milik dari other atau guest atau tamu lah. Misalkan di sini kan di baris pertama RWX pertama setelah D itu adalah milik si user, di mana user dapat meread atau membaca, W untuk write, dan execute pada directory dokumen. Sedangkan untuk group dan untuk other, karena W-nya tidak ada, diganti dengan strip, artinya mereka tidak diizinkan untuk meride atau mengedit file atau directory dari dokumen. Nah, bagaimana cara untuk mengatur perizinan tersebut? Yaitu dengan komen chmod spasi nama user atau nama owner yang kalian inginkan. Misalkan di sini saya menambahkan untuk group dan other, yaitu dengan g o tambah w. Karena saya ingin menambahkan akses write pada group dan other. Lalu nama dokumen, nama direktorinya apa? Misalkan dokumen, enter. ls-l. Nah, di sini untuk owner, group, dan other sudah memiliki akses write juga sama seperti user untuk directory dokumen. Nah, kita sudah menambahkan akses. Bagaimana cara untuk mengurangi akses? Seperti menghilangkan akses write atau execute. Nah, caranya yaitu dengan chmod. Lalu nama ordernya apa? Misalkan user U dikurang aksesnya. Misalkan saya ingin menghilangkan execute X
directory tugas 1. Enter ls min l. Nah, di sini execute di owner user sudah menjadi tergantikan oleh strip, yang artinya tidak memiliki akses lagi untuk mengeksekut dari directory tugas 1. Selain menggunakan cara ini, ada cara kedua untuk mengedit akses, yaitu menggunakan bilangan 421. Nah, di dalam Debian 11, RWX juga memiliki nilai bilangan yang dimulai dari 4 untuk read, 2 untuk write, 1 untuk execute, dan kelipatan dikali 10 per RWX dari ownernya, dimana untuk other itu 4, 2, 1, grup itu 40, 20, 10, dan user itu 400, 200, dan 100. Langsung saja saya praktekkan chmod. Lalu bilangannya berapa? Misalkan saya ingin menambahkan gitu di directory video untuk dapat mengakses, untuk ownernya dapat mengakses semua ownernya untuk dapat mengakses directory video, yaitu dengan menuliskan 777 tambah enggak 777, lalu langsung direktorinya apa? Misalkan tugas 1 ls min l. Nah, tugas 1 sudah memiliki semua akses RWX untuk user, group, dan other. Kenapa bisa demikian? Karena 777 itu juga memiliki arti 700, 70, dan 7. Pertama 700. 700 adalah gabungan dari 400, 200, dan 100. Di mana 400 itu adalah read, 200 itu adalah write, dan 100 adalah execute. Jika ditambahkan menjadi 700, itu untuk user. Dan untuk 70, itu adalah gabungan atau penjumlahan dari 40, 20, dan 10. Di mana 40 itu untuk read, 20 untuk write, dan 10 itu untuk execute. Dan 421, di mana 4 itu adalah read, 2 itu untuk write, dan 1 itu untuk execute pada other. Misalkan di sini saya ingin menambahkan ingin mengurangi, saya bisa untuk directory tugas 1, saya ingin mengurangi akses read, yaitu karena read memiliki nilai 400 pada user, saya akan mengurangi 400 dari 777. Jadi hasilnya jadi 377 tugas 1. Enter ls min l. Nah, untuk tugas 1 untuk user, dia sudah tidak bisa memiliki akses read lagi. Itulah caranya menggunakan bilangan. Kita clear lagi. Sekarang kita akan buat, coba kita ls min l lagi. Nah, ini kan user untuk di baris pertama, setelah 2 itu adalah root, dan yang keduanya itu adalah root lagi kan. Yang pertama itu adalah user, dan yang kedua itu adalah group, di mana user dan group ini adalah pemilik dari directory yang ada di sampingnya. Nah, bagaimana cara untuk mengubah default dari pemilik directory tersebut? Pertama, kita akan mengedit pemilik dari user terlebih dahulu. Pertama-tama, karena kita baru login, pastinya kita belum memiliki user dong. Jadi kita harus membuat user terlebih dahulu.
yaitu dengan ada dua cara, yaitu dengan add user dan user add. Pertama saya akan menggunakan user add, spasi, nama usernya apa, misalkan Udayana. Satu, enter. Lalu saya menggunakan komen add user Udayana 2, enter. Nah, ini bedanya antara user add dan add user. Kalau add user, kalian diwajibkan untuk masukkan password. Masukkan saja passwordnya, retype. Nah, kalian ditanya lagi nih, full name dari user kalian. Dan ini kalian bebas, kalian isi atau enggak. Karena saya tidak perlu, jadi enter saja. Room number tidak perlu, work phone tidak perlu, home phone tidak perlu, ada tidak perlu. Apakah informasinya sudah benar? Klik Y jika benar. Enter. Nah, bagaimana cara untuk melihat user-user tersebut sudah dibuat? Yaitu dengan menuliskan G10 group. Nah, di sini akan muncul Udayana 1 dan Udayana 2. Clear lagi. Kita ls-l. Nah, cara memasukkan user tersebut agar memiliki akses atau memiliki kepemilikan dari directory tujuan kita, yaitu dengan menuliskan komen chown lalu nama usernya apa, misalkan Udayana 1. Nama direktorinya apa, dokumen. Enter. Dan saya ingin menambahkan lagi untuk Udayana 2 untuk direktori tugas 1. Bentar. Kita ls-l. Nah, dokumen dan tugas 1 sudah menjadi pemilikan dari Udayana 1 dan Udayana 2. Sekarang kita akan menambahkan grup. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu grup? Grup adalah sekumpulan user yang dikelompokkan menjadi satu. Sama kayak grup WA atau grup Facebook lah, yang biasanya digunakan untuk manajemen akses dan pengguna, yang biasanya digunakan untuk kerjasama dalam suatu project. Cara untuk membuat grup yaitu dengan menuliskan grup, add, spasi nama grupnya apa, misalkan ganjil. Enter. Kita tambahkan lagi grup add genap. Nah, agar memudahkan kalian untuk penulisan, kalian bisa pencet tombol panah atas di keyboard kalian untuk melihat komen-komen yang sudah kalian tuliskan. Di sini saya akan mencari G10 group, lalu enter. Nah, di sini sudah dibuat grup ganjil dan grup genap. Clear lagi. ls-l. Nah, grup juga pastinya punya anggota dong. Jadi kita harus membuat user dulu. Setelah itu, user tersebut kita masukkan ke dalam grup. Kita add user. Misalkan udah 1, udah 2. Enggak, 1 aja. Udah 1. Bentar. Lalu udah 2.
udah 3. Salah password. Tempat. Kita clear. Lalu cari GTN group. Nah, udah 1, udah 2, dan udah 3, dan udah 4 sudah dibuat. Saatnya untuk memasukkan user-user tersebut ke dalam grup. Kita clear. Cara memasukkan user ke dalam grup yaitu dengan menuliskan komen user mode min A kecil, G gede, nama grupnya apa, misalkan ganjil, lalu Huda 1. Karena Huda 1 memiliki angka ganjil di belakangnya, jadi saya kelompokkan ke grup ganjil. Enter. Untuk grup Huda 3 juga. Untuk Huda 2 saya masukkan ke grup genap. Kita GTN lagi. GTN grup. Nah, di sini untuk grup ganjil sudah ada nih usernya yang tergabung di grup ganjil, yaitu Huda 1 dan Huda 3. Di grup genap pun sudah masuk, yaitu Huda 2 dan Huda 4. Kita clear. Lalu ls min l. Nah, cara untuk memasukkan kepemilikan grup pada suatu direktori yaitu dengan menuliskan komen chgroup atau chgrp, nama grupnya apa, misalkan ganjil, terus nama direktorinya, misalkan dokumen. Enter. Saya di sini akan menambahkan lagi genap untuk direktori tugas 1. Ini juga bisa jadi video. Nah, ls min l. Sekarang dokumen sudah menjadi kepemilikan dari grup ganjil, tugas 1 dari grup genap, video juga dari grup genap. Nah, kita sudah mengatur kepemilikan user dan grup pada suatu direktori. User dan grup yang memiliki direktori tersebut dapat mengontrol penuh terhadap izin-izin dari direktori tersebut. Dia tidak terpengaruh oleh izin akses RWX, malahan dia mengatur kurang lebihnya seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk keluar atau logout atau men-shutdown dari Debian 11 kita? Pertama, saya akan praktekkan cara logout dan menuliskan komen logout. Enter. Nah, kalau logout dia langsung ke tampilan login dari Debian 11 kalian. Coba di sini saya login lagi ke akun root. Untuk shutdown itu akan langsung mematikan dari Debian 11 kalian secara virtual juga. Caranya yaitu shutdown now. Enter. Nah, clone of Debian 11 otomatis dimatikan. Oke. Sekian tutorial perintah-perintah dasar Linux Debian 11 dari saya. Jangan lupa dipelajarin terus dipraktekin ya, biar rumah biar pinter. Thanks and see you.